warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat VIP, hari ini kita akan podcast bersama Ngopi VIP Universitas Negeri Malang. Ngobrol penuh inspirasi. Bersama saya R. Anggia Listianingrum dan pastinya saya tidak sendirian hari ini. Hari ini saya ditemani oleh tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Hardika MPD. Selamat pagi Prof. Hardika. Pagi Bu Anggia. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah senang ketemu Bu Anggia di Masya forum ini. Allah. Alhamdulillah. Sehat Prof. Hardika? Alhamdulillah masih sering olahraga, jalan-jalan, muteri kampus. Ya harus selalu bergerak. Masya Allah. Ya. Semakin bergerak semakin sehat nggak, Ya Prof? begitulah katanya. Alhamdulillah. Prof. Hardika ini adalah salah satu guru besar dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Saat ini beliau juga diamanahi sebagai Ketua LPPP, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Nah, kalau dilihat-lihat nih Prof, dari profil backgroundnya Prof. Hardika tadi, sepertinya ini sangat sibuk sekali di kampus nggih, Prof. Biasa Bu Anggia. Jadi tusi saya selaku Ketua LPPP ya menggerakkan semua program, mengendalikan kegiatan, mengoptimalisasikan tugas dan fungsi sebagai Ketua LPPP dan tentu sebagai pendidik yang ada di Departemen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Masya Allah, itu kesibukan Prof. Hardika. Dan pastinya tadi sebagai dosen juga mengemban tugas yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, betul nggih Prof? Betul ya. Yeah. Dan Prof. Hardika ini adalah salah satu dosen yang sangat aktif sekali di dalam penelitian. Hal ini dibuktikan dengan setiap tahunnya Prof. Hardika menerima pendanaan penelitian dan juga mendapatkan atau menghasilkan luaran-luaran penelitian yang sangat berdampak bagi masyarakat. Bagaimana Prof? Diceritakan nih Prof. Iya, sangat aktif sih tidak Bu Anggia ya. Tapi memenuhi Tridharma iya. Jadi harus ada aktivitas pembelajaran, ya, kemudian riset atau penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu harus terpenuhi dengan baik. Artinya baik itu harus ada standar ya, standar yang ditetapkan oleh regulasi UM dan juga regulasi negara. Itu yang sangat penting. Jadi ada beberapa penelitian tahun ini Bu Anggia. Mungkin ada pertanyaan Bu Anggia tertarik di bidang apa ini? Baik, kalau tertarik di bidang apa ini sepertinya banyak sekali saya tertariknya ya Prof. Kalau dilihat dari catatan Litapmas Prof. Hardika, ini beberapa tahun terakhir Prof. Hardika tertarik meneliti tentang kondisi-kondisi pendidikan, kemudian proses dan konten belajar di era kekinian, begitu nggih Prof. Kayaknya kalau sekarang itu kita membahas kekinian mesti pikirannya generasi Z, kemudian generasi Alpha, era disruptif. Itu adalah kajian-kajian Prof. Hardika kalau saya lihat di Litapmas nggih Prof. Okay. Mungkin bisa diceritakan Prof terkait dengan penelitian Prof. Hardika, khususnya kalau hari ini topik kita adalah tentang transformasi belajar kekinian. Monggo Prof. Hardika diceritakan. Oke, baik Bu Anggia. Catatan penting tentang transformasi belajar itu sebenarnya tidak terjadi di era kini, tidak. Jadi transformasi belajar itu selalu berubah, memang selalu terjadi ya. Selalu terjadi mengikuti zamannya. Nah, kalau Meziro ya, Jack Meziro itu transformasi belajar itu menekankan pada perubahan mindset. Jadi pola pikir otaknya itu yang harus diubah, pikirannya diubah, mau kemana, capaiannya apa, aku harus melakukan apa, itu Jack Meziro menekankan ke situ. Ini universal sekali Mbak Anggia ya. Nah, kebetulan dalam konteks ini yang dekat yang sedang kita alami adalah memang ada perubahan yang luar biasa terkait dengan teknologi informasi. Itu kan mengubah segalanya. Nah, saya ada beberapa riset yang terkait dengan itu Bu Anggia ya. Yang pertama saya meneliti tentang ideologi belajar, tanda petik ya. Jadi ideologi belajar saya mengungkap sebenarnya semangat atau roh belajar anak-anak sekarang seperti apa. Yang kedua ada riset saya terkait dengan ruang liminalitas ya. Liminalitas itu ada
ada dua ruang, dua kutub, ada dua kultur, ada dua budaya juga, dan itu ketika mereka ketemu, ketika dua-duanya ketemu itu juga menghasilkan keilmuan yang luar biasa. Itu juga menarik karena itu terkait dengan perubahan pola belajar atau transformasi belajar. Untuk generasi sekarang sangat keren banget itu. Yang ketiga yang menarik juga, saya sempat meneliti tentang kecukupan ruang publik di kampus untuk perjumpaan ilmuwan muda. Ini talenta muda ini yang saya maksud adalah mahasiswa kita ya, anak-anak muda. Itu seperti apa kondisinya dan mereka mencari apa. Juga hal itu ternyata menarik sekali isinya Bu Anggia itu. Jadi memberikan perspektif pada kita seperti inilah belajar anak-anak sekarang. Oke, Ya. baik Prof. Hardika. Ya. Sangat menarik kalau dilihat dari tadi yang diceritakan Prof. Hardika terkait topik-topik ya. Tadi ada 3 topik utama mungkin sebenarnya banyak sekali penelitian Prof. Hardika pastinya. Tapi 3 topik utama ini mungkin yang cocok dengan topik yang kita angkat hari ini. Begitu nggak Prof? Terkait dengan tadi ideologi yang berubah, kemudian suasana liminalitas. Ini apa namanya salah satu istilah yang mungkin saya tahunya dari penelitian Prof. Hardika ini, suasana liminalitas. Ya, kita satu kelompok itu Bang ya. Iya, saya dapatnya dari ide Prof. Hardika ini, begitu nggak Prof? Betul. Kemudian yang satu tadi adalah terkait dengan ruang publik ya Prof. Ya. Karena kita background kita sama-sama di pendidikan luar sekolah begitu Prof. Betul. Jadi ruang publik sendiri juga menjadi salah satu tempat untuk belajar. Betul. Begitu nggak Prof? Betul. Bukan hanya dalam kelas gitu Prof ya. Kemudian Prof mungkin bisa diceritakan kalau tadi ini penelitian bukan hanya di tahun ini. Pasti begitu nggak Prof? Tapi penelitian yang sudah ada hasilnya nih. Nah, mungkin bisa diceritakan Prof hasil dari 3 penelitian yang sudah Prof laksanakan. Oke. Ada beberapa hal yang perlu dicatat Bu Anggia terkait dengan riset ini ya. Yang pertama, antara pembelajar dan pembelajar, jadi antara pendidik dan mahasiswa, antara pendidik dan peserta belajar, antara pendidik dan subjek belajar, apapun namanya, itu harus memiliki pemahaman yang sama bahwa pola dan interaksi belajar sekarang sudah berbeda. Keberbedaan ini luar biasa Bu Anggia. Jadi bukan sekedar tentang rencana pembelajaran, enggak juga. Jadi sampai pada implementasi, evaluasi juga sudah berubah seperti itu. Satu hal yang perlu dicatat adalah era sekarang, anak-anak sekarang memiliki perspektif tersendiri tentang capaian belajar. Ini kadang-kadang yang berbahaya ya. Seringkali kita sudah bangga dengan capaian-capaian akademik, tapi di mata mahasiswa, untuk apa juga itu? Tapi mereka ujuk-ujuk wirausaha, jualan apa, mendirikan apa ya usaha-usaha yang bersifat publik ya seperti itu, dan itu seringkali Bu Anggia itu tidak bersentuhan, maaf loh ya, bukan seringkali kurang bersentuhan dengan apa yang diperoleh ketika kuliah seperti itu. Ruang publik itu temuan saya, temuan kami ya, itu tim dengan ada itu ternyata ruang publik itu justru menghasilkan produk-produk informasi, produk-produk pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi yang luar biasa di mata mahasiswa. Dan itu tidak diperoleh di dalam kelas. Mereka kongko di kafe, kongko di parkir, kemudian kumpul-kumpul di tepi jalan, ketemu teman berkumpul, kemudian sambil ngobrol di teras-teras dan sebagainya. Itu menjadi sangat menarik. Nah, ada dampaknya Bu Anggia. Dari riset itu telah menghasilkan tempat-tempat ruang-ruang belajar yang bersifat informal, non-formal. Baik itu di masyarakat maupun di ruang kampus. Sekarang Bu Anggia sudah bisa lihat di ruang-ruang belajar di kampus, sudah tidak hanya di dalam kelas itu seperti itu. Itu dari sisi itu. Dari sisi konten belajar juga luar biasa. Konten belajar juga berbeda dengan apa yang seringkali berbeda dengan apa yang disampaikan oleh dosen di dalam kelas seperti itu. Ini upaya kita sekarang adalah menggabungkan, menggandengkan, mengklikkan perspektif mahasiswa dengan dosen supaya klik dan ada satu tujuan terhadap kinerja atau output dan outcome yang dimiliki oleh mahasiswa. Ya. Konsep besarnya seperti itu Bu Anggia. Ya. Dari hal-hal kecil nggih Prof sebenarnya tadi kalau Prof Hardika cerita tentang ruang publik itu kan hal-hal kecil yang ternyata isinya bisa menjadi besar atau hasil dari ruang publik yang sebenarnya tempat-tempat yang tadi kata Prof Hardika ada kongko gitu ya bahasanya Prof Hardika, kongko dengan temannya, teman sebaya atau mungkin dari beda daerah, kemudian beda departemen,
itu bisa menjadi ruang yang di sana menghasilkan hasil belajar yang sangat luar biasa, begitu nggak, Prof? Ya, bagi teman-teman atau kolega pemerhati atau praktisi pendidikan luar sekolah, riset ini sebenarnya biasa Bang ya, biasa. Tetapi sebenarnya ini menarik. Kenapa? Karena seringkali kita masih berhadapan dengan teman-teman kita, kolega-kolega kita pendidik yang lain yang harus mewajibkan belajar ada suatu konstruksi aktivitas yang harus di-cover dalam ruang yang seperti ini, kemudian harus ada pendidik, ada dosen seperti ini, ada media belajar seperti ini, dan itu menjadi prasyarat utama. Seringkali yang begitu. Tapi ternyata itu tidak salah ya. Iya. Tapi ternyata ada media-media wadah-wadah yang lain yang itu menjadi bukan sekedar pemicu sebenarnya. Itu menjadi core activity learning, ya, jadi mahasiswa beraktivitas belajar ada di situ menghasilkan banyak di situ. Sehingga sebenarnya Bu Anggia, saya ingin mengatakan, kalau dulu pendidikan persekolahan, teman-teman kita yang ada di sekolah itu memandang pendidikan luar sekolah itu sisi lain, ini mestinya bukan sisi lain. Ini sebenarnya jadi inklusif menjadi satu kesatuan dan di situ bisa berkolaborasi. Berkolaborasi, saling menempelkan, saling menggunakan, saling mengakui, dan konten-konten belajarnya bisa didesain kedua-duanya klik. Ini sebenarnya kesana nih. Jadi yang non formal, informal, formal itu sebenarnya menjadi satu kesatuan dan ternyata bisa dalam satu persekolahan, di situ di dalamnya banyak konten-konten tentang pendidikan luar sekolah. Metode atau prosedur belajar yang beraroma pendidikan luar sekolah, tapi ada di dalam kelas. Banyak sekali. Nah, kemarin kegiatan kami di pengabdian masyarakat Bu Anggia terkait dengan riset ini adalah strategi pemilihan konten-konten pendidikan non formal untuk dibawa ke pendidikan formal menjadi konten pembelajaran. Itu menarik sekali ternyata itu, ibu-ibu, bapak, ibu guru di SD. Oke, berarti memang kalau dulu ya seperti yang disampaikan Prof Hardika tadi sangat berbeda gitu, Prof. Pandangan orang terkait dengan pendidikan formal, non formal dan informal. Dibedakan banget gitu. Saya juga ingat saat kuliah dulu juga seperti itu, Prof. Tapi ternyata semakin ke sini kita bisa membawa, tadi Prof Hardika sudah membuktikan bahwa saat pengabdian Prof Hardika juga dan tim membawa hal-hal dari pendidikan non formal di dalam pendidikan formal dan itu ternyata masuk, begitu nggak, Prof? Betul. Nah, dari pendidikan formal sendiri beliau juga menyatakan bahwa itu masuk, begitu nggak, Prof? Iya, karena begini Bu Anggia. Karena sebaran konten pembelajaran itu sekarang kan secara real nyata ada di luar persekolahan kan, di media sosial, di dunia virtual itu kan harus kita himpun. Nah, kemampuan teman-teman kolega pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal, itu pinter menjadi pakar atau menjadi tokoh-tokoh yang bisa menghimpun konten-konten yang bersebar di dunia virtual itu masuk dalam pembelajaran. Itu luar biasa. Jadi kadang-kadang kita itu sebenarnya guru atau dosen ini cukup menjadi trigger Bu Anggia, menjadi pemicu, inspiring ya, dosen yang menginspirasi dan peserta belajar, subjek belajar bergerak sendiri. Selesai sebenarnya dari situ. Nah, tapi tetap saja kita kan dalam konstruk pendidikan yang punya standar, tugas kita untuk mengharmonisasi tentang capaian atau standar yang ada dalam suatu institusi. Tetap itu harus diperhatikan. Sehingga output dan outcome-nya itu menjadi terukur dan bisa dipertanggungjawabkan baik kepada lembaga, kepada orang tua, kepada anak-anak kita semua. Misalnya gitu. Oke. Ya. Jadi disitulah transformasinya, nggih, Prof. Tadi kalau kita membahas tentang transformasi belajar, kalau dulu belajar hanya dikungkung dalam satu kelas gitu. Tadi kita cerita sudah banyak tentang ternyata di luar kelas banyak. Dan ideologi orang yang belajar itu juga berbeda sekarang. Tidak hanya yaitu tadi membutuhkan mitra. Kalau dulu membutuhkan guru atau narasumber gitu, nggak, Prof? Sekarang itu menjadi mitra. Jadi mitra belajar. Jadi mitra belajar itu menjadi kesatuan dalam satu sistem pembelajaran. Tapi ada satu lagi Bu Anggia. Yang transformasi yang harus kita perhatikan. Ini bukan barang baru ya, tapi kita perkuat saja lah. Sekarang yang namanya belajar mandiri, belajar independen ya, self learning itu justru menjadi capaian
yang harus kita capai, yang harus kita optimalkan sehingga anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang karakter self learningnya, belajar mandirinya kuat. Kenapa? Ya karena sumber belajarnya sudah tersedia. Ya kita harus memandu ya. Makanya itu kalau PLS kan fasilitator ya Bu Angga ya. Betul. Itu sebenarnya proses fasilitasi itu era sekarang sangat luar biasa itu. Ini eranya pendidikan luar sekolah sebenarnya Bu Angga. Hanya saja kita seringkali tidak berani berkomunikasi dengan teman-teman pendidikan sekolah. Betul. Ini klik kok, nyambung banget era sekarang itu. Saatnya pendidikan luar sekolah untuk maju, mengutarakan ide-ide luar biasa, yang ide-ide hebatnya terkait dengan pengembangan pendidikan. Itu seperti itu. Sangat luar biasa. Ya. Memang kalau tadi sempat Prof Hardika juga menyoroti bahwa untuk pendidikan ini atau proses belajar ini harus ada kolaborasi memang ya Prof. Betul. Tidak hanya berjalan sendiri-sendiri gitu, tetapi ya ayo kita kolaborasi agar ini bisa mencapai hasil pendidikan yang kita inginkan. Betul, Begitu ya Prof. Ya, Antara betul. formal, non formal maupun informal. Betul. Gitu. Oke, baik Prof. Kemudian terkait dengan tadi yang kita menyoroti tentang media belajar yang informal saat ini, itu memang sangat tersebar banyak sekali ya Prof. Kalau dilihat sekarang anak-anak ketika membaca buku misalkan, dengan mereka melihat konten-konten di media sosial, sepertinya lebih masuk apa yang mereka lihat di media sosial, Prof. Kalau melihat dari transformasi belajar yang kita bahas tadi, apakah ini juga masuk di sana, Prof? Iya. Ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan, kita adaptasikan terhadap situasi yang terjadi. Seperti sekarang kan anak-anak sekarang kan tidak tahan ya, membaca banyak enggak tahan. Mendengarkan terlalu lama juga tidak tahan juga. Ya karena dimanja oleh informasi-informasi praktis yang masuk dari berbagai sisi. Itu tidak salah ya. Dan kita selaku pendidik harus berupaya mengelola konten belajar itu yang memang berpotensi digemari menjadi pribadi anak-anak. Jadi konten belajar masuk dalam pribadi anak-anak sehingga masuk dalam relung pikirannya seperti itu. Itu tidak mudah sehingga kan sekarang kan banyak pakar-pakar yang menghasilkan konten belajar yang itu mudah masuk masuk di otak itu bahasanya gitu aja Bang ya. Masuk di otak peserta belajar dan itu justru efektif untuk pencapaiannya. Ada satu lagi yang diingat ketika saya bicara gini saya kadang lupa itu. Ingat loh ya, tetap saja kita tetap saja kita memperhatikan capaian tentang kemampuan akademiknya. Keilmuannya harus kuat juga ya. Jadi bukan serta-merta mereka bisa mengakses banyak hal masuk dia kemudian bisa untuk bergerak, bisa untuk menopang kehidupannya, itu penting. Tapi pemahaman tentang keilmuan akademiknya itu juga menjadi tanggung jawab kita, terutama di perguruan tinggi ini. Betul. Jadi anak-anak pendidikan luar sekolah harus paham tentang pendidikan luar sekolah, teman-teman di prodi lain juga paham tentang keilmuan itu, termasuk paham tentang kinerjanya di masyarakat untuk menopang kehidupannya. Ujung-ujungnya kan ke sana juga ya. Jadi berjalan masing-masing, berjalan beriringan itu. Itu menjadi satu. Dan satu lagi Bu Anggia, saya ingin memastikan inilah sebenarnya era sekarang ini sangat sambung bergayut dengan kurikulum Universitas Negeri Malang yang berbasis kehidupan. Tepat sekali sebenarnya itu. Betul. Jadi berbasis kehidupan, ya kehidupan ini, kehidupan situasi yang terjadi yang di lingkungan lembaga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan peserta didik, itulah sumber dari konten-konten pembelajaran, sumber kehidupan yang berpotensi untuk menegakkan atau menghasilkan pribadi-pribadi sukses seperti itu. Ya. Memang basisnya kehidupan, jadi tidak stuck pada satu fase saja. Betul. Tetapi ya selama proses kehidupan kalau ada perubahan, ya itu yang harus kita ikuti. Betul. Seperti itu nggih, Prof. Oke, kalau boleh saya tarik tadi nggih Prof terkait transformasi belajar juga dari segi subjek belajarnya, subjek pendidikannya yaitu anak-anak. Sekarang yang belajar bukan hanya anak-anak tapi Prof ya, tapi orang dewasa juga ikut belajar. Termasuk juga perlu diimbangi dengan pendidiknya atau narasumbernya, atau kalau dari kita tadi istilahnya adalah fasilitator gitu nggih Prof, yang harus juga paham dengan kemajuan teknologi saat ini. Karena tadi kalau dilepas saja ya akan buyar gitu ya. Jadi yang melakukan transformasi ini
harus kedua belah pihak. Betul. Jadi dari pendidik Ya. juga, subjek didik Ya. juga iya. Nah, ini harus nyambung, klik, kemudian disupport oleh kondisi lingkungan, supply atau itu penyedia media belajar yang ada di lingkungan. Gitu. Jadi menjadi satu kesatuan. Sebab kalau yang berubah hanya satu tidak bisa tadi. Jadi saya sudah ceritakan nanti bisa tidak nyambung apa yang ingin sampaikan dalam outcome pembelajaran itu. Memang semuanya untuk mencapai satu hasil yang maksimal dalam pendidikan ini semua ya harus berkolaborasi. Betul, Bu Anggia. Kalau ada satu yang maju, ya satunya juga harus ikut maju. Betul. Kalau hanya satu saja yang maju, hanya satu saja yang berubah, ya pasti tidak akan tercapai seperti itu ya, Prof. Betul sekali. Mungkin Prof Hardika ada pesan-pesan mungkin dari hasil penelitian Prof Hardika, kemudian melihat dari kondisi kita saat ini begitu ya Prof, yang semakin maju, kemudian teknologi juga semakin berkembang, informasi juga semakin cepat untuk didapatkan. Nah, mungkin ada pesan dari Prof Hardika untuk kami yang muda-muda, atau juga karena sekarang yang belajar bukan hanya yang muda, orang-orang dewasa, berarti untuk masyarakat secara umum terkait dengan perubahan atau transformasi ini. Monggo Prof kalau ada pesan-pesan. Ya, terima kasih Bu Anggia. Ada yang perlu kita perhatikan bersama-sama ya, terkait dengan adanya perubahan situasi seperti ini. Yang pertama, konstruksi atau interaksi atau arus pembelajaran itu harus adaptif terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Itu satu. Yang kedua, pasti harus menghargai kinerja mahasiswa. Jadi kita berasumsi positif terhadap mahasiswa, peserta didik, subjek didik, apapun namanya ya Bu Anggia ya. Okay. Kita hargai, mereka adalah subjek-subjek atau pribadi-pribadi yang memiliki kekayaan luar biasa. Kita hormati dan kita harus tadi saling belajar, saling berinteraksi positif, dan itu menjadi sesuatu yang sangat baik. Yang ketiga, harus tetap mengutamakan aspek kemandirian anak-anak. Baik mandiri ketika belajar, baru mandiri setelah mereka selesai belajar. Penting loh ya, kemandirian menjadi capaian yang luar biasa loh dalam terma pendidikan Bu Anggia. Jadi mereka menjadi pribadi yang mandiri, tidak banyak bergantung orang lain, tidak merepotkan orang lain seperti itu. Ya, itu yang ketiga, piranti pembelajaran di suatu institusi pendidikan juga harus ditata sedemikian rupa bahwa dunia sudah berubah, sehingga piranti-piranti pembelajaran baik yang ada di dalam, di ruang, di lingkungan kampus, di lingkungan sekolah, institusi pendidikan harus support terhadap kinerja, optimalisasi kinerja peserta belajar. Saya kira gitu yang bisa saya sampaikan. Dan satu hal yang penting adalah tetap semangat, adaptif terhadap perubahan, saling berkolaborasi, saling bermitra, saling menghargai pendapat masing-masing. Sukses semuanya. Oke, baik. Terima kasih Prof Hardika, sangat luar biasa sekali. Terima kasih sharingnya Prof atas ilmu dan juga hasil penelitian Prof Hardika terkait dengan transformasi belajar ini. Tadi seperti yang disampaikan Prof Hardika, harus ada kolaborasi, harus ada saling menghargai, karena kalau tidak saling menghargai, tidak akan ada kolaborasi. Seperti itu ya Prof Hardika. Oke, sebagaimana bumi yang terus berputar, siang berganti malam, termasuk juga pendidikan dan juga belajar tidak stagnan begitu saja, tetapi akan terus berubah. Oleh karena itu, kami harapkan perubahan ini menjadi perubahan yang lebih baik. Terima kasih Prof Hardika. Sama-sama Mbak Anggia. Terima kasih. Kita akhiri di sini. Saya R. Anggia Listianingrum. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.